warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan beberapa identifikasi mengenai tumbuhan yang ada di UIN. Jadi simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bunga yang ada di UIN. Ini mungkin teman-teman udah sering banget lihat bunga ini. Nah, bunga ini adalah bunga kecil putih yang cantik banget. Mungkin teman-teman bisa lihatnya itu kayak di bawah-bawah gitu, julang tinggi kayak gitu, yang familiar ya. Nah, ini tuh namanya bunga kitolot atau nama latinnya Isotoma longiflora. Bunganya cantik banget, putih, bersih kayak gitu ya teman-teman. Next. Nah, kitolot atau Isotoma longiflora ini merupakan tanaman herba atau herbal ya, yang dari dulu itu udah sering banget dimanfaatkan kayak gitu ya. Biasanya tumbuh di pinggiran tembok yang lembab, memiliki akar tunggang berwarna putih pucat, batang herba bentuk silinder dengan sedikit ruas pada bagian batang muda. Ya biasanya teman-teman kalau di daerah rumah-rumah yang mungkin masih memiliki lahan kayak gitu ya teman-teman, itu biasanya di pinggirannya itu kan ditanami bunga. Nah, bunga ini tuh merupakan salah satu bunga yang sering banget kita temui di dinding-dinding itu, kayak gitu. Nah, ini merupakan video identifikasi dari bunga kiloid ini. Kitolot, bukan kiloid ya teman-teman, kitolot. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mencari identifikasi bunga ini, itu teman-teman tinggal foto aja tuh bunganya, terus dimasukin ke Google Lens, nanti bakal ketemu itu bunga apa sih, kayak gitu teman-teman. Nah, sebenarnya bukan cuma bunga, bisa juga tumbuhan yang lain atau barang-barang yang lain yang pengen teman-teman ketahui identifikasinya, atau mungkin teman-teman ketemu barang asing, ini benda apa sih, kayak gitu tuh bisa banget teman-teman gunain di Google Lens ini. Prosesnya tinggal foto, masukin gambar, terus udah deh kayak gitu, tinggal pilih sesuai yang teman-teman butuhkan kayak gitu. Nah, oke, bunga ini itu namanya, aduh udah kebablasan aja ya teman-teman. Oke, kita pause dulu di sini. Nah, nama Latin dan juga nama lokal. Nama lokalnya ini kitolot atau biasa disebutnya daun tolot ya, karena bunganya ini kecil tapi daunnya lumayan memanjang kayak gitu ya. Di daerah Sunda itu sebutannya adalah daun tolot, kendali. Terus kalau di Jawa namanya sangkobak kayak gitu. Sedangkan nama latinnya adalah Isotoma longiflora kayak gitu ya teman-teman. Oke, kemudian klasifikasi dari bunga ini. Oke, karena ini slide-nya ini cepet banget geraknya, jadi harus kita pause gitu loh. Oke, kita pause. Ini adalah klasifikasi menurut G. Trosopumo pada tahun 2007. Jadi dari tanaman ini itu kingdomnya plantae atau tumbuhan, divisinya spermatopia, subdivisinya angiosperma, klasiknya Dicotyloideae, subklasiknya Sympetalae, ordonya Campanulatae, famili Campanuleaceae, jenisnya Isotoma, spesiesnya Isotoma longiflora. Nah, teman-teman, karena banyak banget manfaat, ini itu ada beberapa manfaat dari tumbuhan ini ya, sebagai obat mata, obat sakit gigi, obat luka, obat radang tenggorokan. Nah, sebenarnya kan Tuhan menciptakan banyak banget tanaman yang ada di muka bumi ini itu pasti memiliki manfaat gitu ya teman-teman. Nah, salah satu manfaatnya itu ya biasanya sangat berguna gitu bagi makhluk hidup atau kelangsungan hidup, terutama manusia kayak gitu. Seperti bunga kitolot yang mungkin kita anggap hanya biasa saja, bukan biasa dalam artian tidak indah ya teman-teman. Maksudnya indah dipandang saja, tidak bisa dimanfaatkan, atau kita mungkin tidak mengetahui manfaatnya, ternyata menyimpan banyak banget manfaatnya, yaitu sebagai obat mata, obat sakit gigi, obat luka, dan juga obat kayak gitu. Salah satu suku yang ada di Banyuwangi teman-teman,
itu biasanya dilakukan sebagai obat tetes mata, seperti itu. Nah, oke teman-teman, hari itu juga dibuktikan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Basila Tijan spesialis FK pada tahun 2010 pada jurnalnya yang berjudul Efek Anti-Inflamasi Ekstrak Daun dan Bunga Kitolot atau Isotoma longiflora persi terhadap antiinflamasi buatan pada tikus putih jatah galoristan. Dan itu tuh menyatakan bahwa salah satu manfaat dari bunga kitolot ini adalah antiinflamasi. Ini tipe ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen baca jurnalnya, ini merupakan tesis S2 ya, teman-teman bisa akses ini di link yang udah aku taruh di sini. Nah, kemudian karena kita jurusan kimia ya teman-teman, karena kita jurusan kimia pasti teman-teman pada tanya nih, bunga ini bisa nggak sih digunakan sebagai indikator asam basa pada uji kimia kayak gitu ya? Nah, jawabannya itu belum ada ilmuwan yang meneliti tentang bunga kitolot ini sebagai asam basa. Mungkin yang sering kita jumpai itu misalnya bunga mawar, bunga sepatu itu sering banget dipakai buat identifikasi asam basa atau sebagai indikator alami. Tapi untuk bunga kitolot ini belum ada teman-teman, belum ada penelitian tentang hal tersebut. Tapi banyak banget penelitian tentang bunga kitolot ini sebagai obat kayak gitu ya teman-teman. Misalnya ini ya seperti yang udah aku bilang tadi, ada yang antiinflamasi, ada juga yang sebagai obat mata kayak gitu, lebih tepatnya kayak obat rabun kayak gitu ya teman-teman. Nah, beberapa penelitian juga menyatakan bahwa di dalam bunga ini tuh terdapat bahan kimia seperti alkaloid, lobenin, lobelamid, isotomin, dan daunnya itu memiliki kandungan alkaloid, saponin, flavonoid, dan juga polifenol kayak gitu teman-teman. Nah, meskipun belum ada penelitian tentang hal tersebut, tapi tidak mengubah banyaknya manfaat dari bunga ini seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang bunga kitolot ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. See you. Perkenalkan, nama saya Siti Silvia Hatufa, NIM 1863089 dari kelas Kimia C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga edible yang saya dapatkan di belakang Rektorat UIN Malang. Kemudian saya akan mencari bunga tersebut di Google Lens. Dan saya mendapatkan bahwa bunga tersebut bernama bunga sepatu atau kembang sepatu. Kemudian saya bisa menelusuri semua pencarian tentang bunga sepatu tersebut. Saya menemukan ciri-cirinya, klasifikasinya, manfaatnya, dan banyak lainnya seperti indikator asam basa. Bunga sepatu adalah tanaman semak suku Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga tersebut berukuran besar, berwarna merah, dan tidak berbau. Bunga sepatu terdiri dari 5 helai daun kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan atau epitalik sehingga terlihat seperti 2 lapisan kelopak bunga. Mahkota bunga terdiri dari 5 lembar atau lebih jika merupakan hibrida. Kemudian tangkai putik berbentuk silinder panjang yang dikelilingi tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari. Bijinya terdapat di dalam buah berbentuk kapsul berbilik 5. Kemudian bunga sepatu memiliki nama lokal yaitu bunga sepatu atau kembang sepatu. Klasifikasi ilmiah dari bunga sepatu yaitu sebagai berikut. Pada urutan Kingdom disebut pantai, kemudian pada urutan disebut Magnoliophyta, pada kelas Magnoliopsida, pada ordo Malvales, pada familia Malvaceae, pada genus Hibiscus, dan pada spesies Hibiscus rosasinensis.
Manfaat bunga sepatu di Indonesia. Menurut Sumara 2017, di Indonesia bunga sepatu digunakan sebagai pengobatan tradisional. Daun dan bunga sepatu merupakan khasiat antiseptik. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Daun, bunga, dan akar. Hibiscus sinensis mengandung flavonoida. Di samping itu, daunnya juga mengandung saponin dan polifenol. Bunga mengandung polifenol, akarnya juga mengandung tanin, saponin. Peranan flavonoida adalah melancarkan peredaran ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah, antiinflamasi, dan sebagai anti nyeri atau analgesik. Bunga sepatu digunakan sebagai pengobatan tradisional dilakukan dengan cara dilemakkan. Kemudian manfaat lainnya dari bunga sepatu yaitu yang pertama menurunkan tekanan darah. Salah satu manfaat bunga sepatu adalah untuk menurunkan tekanan darah. Ulasan 5 studi tahun 2015 menemukan bahwa teh bunga sepatu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memelihara kesehatan hati. Teh bunga sepatu juga diteliti dapat meningkatkan kesehatan hati dan membantu membuatnya bekerja secara efisien. Sebuah studi yang melibatkan 19 orang menemukan dengan mengonsumsi ekstrak bunga sepatu selama 12 minggu dapat membantu mengendalikan perlambatan hati. Kondisi ini ditandai dengan menumpuknya lemak di hati dan beresiko memicu gagal hati. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menurunkan berat badan. Jika sedang berusaha menurunkan berat badan secara rutin, minum rebusan bunga sepatu tentu perlu dicoba. Teh bunga sepatu juga bisa dijadikan pengganti minuman teh manis berkalori tinggi seperti soda dan jus. Kemudian manfaat lainnya yang terakhir yaitu menurunkan risiko kanker. Bunga sepatu mengandung polifenol, kelompok senyawa yang memiliki sifat kanker. Selain itu, bunga sepatu juga memiliki sifat antioksidan kuat yang membuat bunga sepatu dapat mencegah pertumbuhan kanker. Dalam satu penelitian saksi diketahui ekstrak bunga sepatu dapat mengganggu pertumbuhan sel dan mengurangi inflasi kanker mulut dan sel plasma. Kemudian untuk indikator asam basa, indikator dari ekstrak mahkota bunga sepatu yang diperoleh menunjukkan perubahan warna yaitu dalam larutan asam berwarna merah dan dalam basa berwarna hijau. Perubahan warna ekstrak mahkota bunga sepatu dalam larutan asam basa disebabkan adanya antosianin. Larutan ekstrak mahkota bunga sepatu dalam asam tidak berwarna dan dalam larutan basa berwarna violet menurut Bagat dan Tirta 2008. Kemudian antosianin dalam strukturnya mengandung kation kafeilium dapat terjadi perubahan warna karena terjadinya perubahan bentuk struktur yang disebabkan oleh pengaruh dari pH. Menurut Nuryanti et al. 2012. Kemudian pada tabel ini dijelaskan bahwa bunga sepatu pada titrasi asam lemah basa kuat menunjukkan bahwa hasil titrasi asam lemah dengan basa kuat dengan menggunakan indikator ekstrak bunga sepatu yang diperoleh menunjukkan pH di bawah 5,80 dengan berwarna merah. Di antara pH 5 sampai 9,55 terjadi perubahan warna sedikit dari merah menjadi hijau. pH di atas 9,55 larutan berwarna hijau. Pada uji ini, ekstrak mahkota bunga sepatu dapat digunakan untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat. Hal ini dibuktikan titrasi menggunakan ekstrak memberikan hasil setara dengan indikator phenolphthalein. Kemudian, bunga sepatu yang digunakan untuk indikator titrasi basa kuat, asam kuat, mana ekstrak mahkota bunga sepatu
mengandung antosianin yang dapat mengalami kesetimbangan dengan membentuk senyawa anhidrobase. Hasil yang diperoleh pada titrasi basa kuat asam kuat menunjukkan pH di atas 9,60 yang berwarna hijau. Perubahan warna tersebut menunjukkan jangkauan pH indikator fentanil yaitu 8,9,0. Kemudian pada titrasi basa lemah dengan asam kuat, hasil titrasi basa lemah dengan asam kuat menggunakan indikator ekstraksi mahkota bunga sepatu yang diperoleh menunjukkan pH di atas 4,29 berwarna hijau. Di antara pH 4,29 sampai 3,09 terjadi perubahan warna sedikit dari hijau menjadi merah. Dan pH di bawah 3,09 larutan berwarna merah. Perubahan warna dari indikator ekstrak bunga sepatu tersebut berada dalam jangkauan indikator metil oren yaitu pada 4,4 sampai 3,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator basa baik pada asam lemah basa kuat atau basa kuat asam kuat dan juga basa lemah asam kuat. Sekian presentasi saya. Saya Citra Salasa Amanda dengan NIM 210603110089 dari kelas Kimia C. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bunga yang didapat di sekitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, bunga tersebut mempunyai nama latin yaitu Ixora chinensis dan nama lokalnya adalah bunga asoka. Bunga asoka ini mempunyai warna merah yang sangat mencolok dan juga mempunyai 4 benang sari dan 1 titik pada mahkota bunganya. Bunga asoka ini mempunyai manfaat dan banyak kegunaan, yaitu salah satunya digunakan sebagai obat tradisional di Desa Kayu Ara, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Masyarakat di Desa Kayu Ara ini menggunakan bunga asoka sebagai obat tradisionalnya, salah satunya sebagai obat penyakit dalam. Cara pembuatannya adalah dengan merebus bunga asoka lalu diminum untuk mengobati obat penyakit dalam, namun penyakit ini tidak terlalu membahayakan. Selanjutnya adalah digunakan sebagai obat kurap dan panik. Cara penggunaannya adalah dengan cara menumbuk bunga asoka lalu diletakkan ke bagian tubuh yang terkena kurap atau panik. Selanjutnya mengobati luka memar. Beberapa masyarakat mengobati luka memar dengan menggunakan bunga asoka, yaitu dengan cara merebusnya lalu meminum ramuan tersebut. Selanjutnya, bunga asoka ini sering digunakan sebagai obat disentring atau mengobati disentring, yaitu cara pembuatannya adalah dengan cara menyeduh 2 genggam bunga asoka yang telah ditumbuk halus dengan setengah gelas air dan kemudian disaring lalu diminum. Selain itu, bunga asoka mempunyai banyak sekali kegunaan dan manfaat. Salah satunya sebagai obat diare, serta dapat mengatasi kram dan juga dapat memperlancar menstruasi. Selanjutnya adalah apakah bunga asoka dapat dijadikan sebagai indikator asam basa? Jawabannya adalah bunga asoka dapat dijadikan sebagai indikator asam basa karena bunga asoka mempunyai warna bunga yang sangat mencolok. Dan warna yang mencolok ini dapat dikategorikan sebagai salah satu syarat tumbuhan atau bunga dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Dalam beberapa penelitian, bunga asoka ini dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena ekstrak bunga asoka ini dapat mengalami perubahan warna atau menghasilkan warna yang berbeda dari warna aslinya ketika bunga asoka ditetesi oleh larutan asam atau basa. Kali ini saya, Bilkis Nabila, dengan NIM 2106031100031 akan membahas tentang salah satu tanaman yang berada di kampus saya, yaitu UIN Malang, yang memiliki nama lokal lidah buaya. Nah, lidah buaya ini
memiliki nama latin aloe vera. Selanjutnya, manfaat dari lidah buaya sendiri ialah yang pertama, mengatasi kulit kering. Pasalnya dalam lidah buaya ini terkandung mineral, enzim, antioksidan, vitamin A, C, dan E yang baik untuk menguatkan lapisan pelindung kulit sehingga mampu membuat kulit menjadi lebih lembab. Selanjutnya, manfaat yang kedua ialah menghilangkan jerawat. Manfaat lidah buaya untuk mengatasi jerawat ini mungkin diperoleh berkat kandungan asam salisilat dan senyawa antiseptik lain di dalamnya yang dapat membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Lalu yang ketiga ialah mengatasi mata bengkak. Mengoleskan lidah buaya ke area bawah mata diyakini dapat membantu mengatasi mata bengkak. Hal ini karena lidah buaya memiliki kemampuan untuk meningkatkan aliran darah. Nah, untuk manfaat yang keempat ialah mengurangi ketombe. Nah, ketombe ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kulit kepala berminyak, akumulasi sel-sel mati, atau bahkan infeksi di kepala. Dalam hal ini, aloe vera atau lidah buaya dapat membantu menghilangkan sel-sel mati dari kulit kepala. Selain itu, sifat antimikroba dan dalam aloe vera mampu melawan infeksi dan menenangkan kulit kepala. Selanjutnya, manfaat yang kelima ialah meredakan gatal atau ruam dan mengobati luka bakar ringan. Menurut penelitian, menggunakan obat kumur yang mengandung gel lidah buaya dapat membantu mengurangi rasa gatal dan ruam pada mulut dan kulit. Cara menggunakannya ialah cuci dan potong lidah buaya. Ambil daging buahnya yang berupa gel, lalu masukkan pada wadah dan dapat langsung dioleskan pada kulit, wajah, kulit kepala, ataupun rambut. Setelah itu, diamkan beberapa menit hingga meresap dan bilas dengan air. Nah, untuk manfaat selanjutnya ialah sebagai antiinflamasi. Lalu dapat menghidrasi tubuh dan melancarkan buang air besar. Tanaman lidah buaya ini sangat padat air, sehingga minum-minuman yang terbuat dari lidah buaya ideal untuk mencegah dan mengobati dehidrasi. Tetap terhidrasi dapat membantu detoksifikasi tubuh dengan mendorong tubuh untuk membersihkan dan membuang kotoran. Cara menggunakannya ialah kupas dan ambil daging buahnya, lalu potong daging lidah buaya sesuai selera, didihkan air dan masukkan daging lidah buaya, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Buat larutan asam dengan campuran 1 liter air dan 1 sendok makan perasan jeruk. Perasan jeruk nipis ya. Lalu rendam daging lidah buaya dalam larutan asam, kemudian bilas dengan air matang. Tuang es batu ke dalam gelas, kemudian beri potongan daging lidah buaya. Jika suka, dapat menambahkan sirup sesuai selera. Dan minuman ini dapat disajikan dingin agar terasa lebih segar. Begitu. Nah, apakah lidah buaya ini dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Jawabannya tidak, karena lidah buaya ini tidak dapat digunakan sebagai indikator asam basa, karena lidah buaya tidak termasuk sebagai indikator asam basa, yang mana salah satu ciri indikator asam basa yaitu memiliki warna yang cerah dan mencolok. Nah, saya menjelaskan informasi ini berdasarkan sumber dari buku berikut. Ini saya akan memberikan pengertian tentang identifikasi bunga. Nah, bunga yang digunakan kali ini yaitu melati Jepang atau Pseuderanthemum reticulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyuni Eka Mufitrasari, NIM 186315.
digunakan kali ini yaitu untuk nama lokalnya sendiri ini bernama bunga melati Jepang. Sedangkan untuk nama latinnya yaitu Pseuderanthemum reticulum. Melati Jepang yang dalam bahasa Latinnya disebut Pseuderanthemum reticulum merupakan tanaman hias yang termasuk ke dalam kategori tanaman semak yang tumbuhnya tegap sama seperti tanaman melati lainnya. Tanaman melati Jepang ini juga mempunyai bentuk pohon yang berbatang kecil. Tinggi batang melati Jepang hanya sekitar 1/2 sampai 2 meter. Sangat cocok bila digunakan sebagai penghias taman atau halaman rumah. Daun-daunnya terletak berhadap-hadapan dan tumbuhnya berselang-seling. Daun melati Jepang ini berukuran lebar antara 5 sampai 10 cm dan panjangnya dapat mencapai 15 cm. Daunnya berwarna hijau tua atau hijau muda dengan campuran warna kuning yang menambah kesan keindahan pada tanaman ini. Bunga-bunga melati Jepang terdapat pada satu tangkai yang bulat dan panjangnya sekitar 20 cm. Bunganya ini terdapat di sepanjang tangkai dan merapat pada ujungnya. Bentuk kumpulan bunganya ini secara keseluruhan merupakan tandan yang keluar dari ketiak daun kelopak bunga berwarna hijau dan mempunyai sela-sela dalam yang menyerupai gigi. Mahkota bunga bentuknya seperti tabung yang pada ujungnya terbuka. Bentuknya bulat telur atau bulat panjang. Warna dari mahkota bunganya ini ungu muda yang hampir berwarna putih susu. Bunga melati Jepang dapat tumbuh di mana saja. Di dataran rendah, bunga ini dapat tumbuh dengan baik, begitu juga jika ditanam di dataran tinggi, maka melati Jepang ini dapat tumbuh dengan sempurna. Klasifikasi dari tanaman melati Jepang ini yaitu dari kingdom Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, subdivisi Sparmatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, organnya Scoplariales, famili Acanthaceae, genusnya Pseudenterum, dan spesiesnya Pseudenterum reticulum. Melati Jepang ini memiliki beberapa manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mengatasi ASI yang keluar berlebihan. Untuk ibu yang baru melahirkan pasti akan keluar ASI. Nah, jika keluarnya itu berlebihan akan sangat tidak nyaman bagi ibu tersebut, sehingga hal ini dapat diatasi dengan menggunakan melati Jepang. Caranya yaitu daun melati Jepang ditumbuk sampai halus, lalu tumbukan tersebut ditempatkan pada daerah payudara setiap pagi. Yang kedua, mengatasi sakit mata ringan. Cara penggunaannya yaitu 1 genggam daun melati, lalu ditumbuk sampai halus, tempelkan tumbukan tersebut pada bagian dahi dekat mata. Nah, saat tumbukan tersebut mulai kering, itu bisa diganti dengan yang baru dan dilakukan berulang kali sampai reda. Yang ketiga yaitu mengatasi demam. Demam atau panas bisa diatasi dengan ramuan melati Jepang. Caranya, 1 genggam daun melati dan 10 kuntum bunga melati, lalu dicampur dan diremas-remas, kemudian direndam ke dalam air. Nah, air rendaman tersebut bisa dijadikan untuk mengompres menggunakan handuk kecil dan rendam sejenak dalam air rendaman sebelum ditempelkan ke dahi. Manfaat yang keempat yaitu untuk mengatasi demam berdarah. Nah, melati Jepang ini digunakan untuk mengatasi demam berdarah. Caranya dengan merebus 7 lembar daun melati dan belimbing 1,25 gram di dalam air 250 ml. Rebus air sampai menjadi tinggal 1 gelas saja, kemudian didinginkan dan disaring, lalu diminum sebanyak 8 gelas sehari selama 3 hari berturut-turut. Nah, yang kelima, mengatasi bengkak karena sengatan lebah. Caranya dengan menempelkan bunga melati yang sudah dihaluskan pada bagian yang bengkak atau baru disengat lebah. Diamkan selama beberapa saat.
Yang keenam, mengatasi sariawan. Masalah sariawan ini bisa diobati dengan menggunakan rendaman daun melati, yaitu dengan merendam daun melati yang sudah dibersihkan. Air rendaman tersebut digunakan sebagai obat kumur yang dapat mengatasi masalah sariawan. Yang terakhir yaitu mengatasi sakit kepala. Bunga melati dapat digunakan untuk mengatasi sakit kepala dengan merendam bunga melati di dalam minyak kelapa selama seharian. Setelah itu, minyak yang didapatkan akan dapat membantu menghilangkan masalah sakit kepala. Selain bermanfaat untuk kesehatan, tanaman melati Jepang ini juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu contohnya adalah tanaman ini digunakan sebagai bahan baku industri kosmetika, minyak wangi, tekstil, dan penyedap teh. Potensi tersebut dikarenakan oleh kandungan minyak atsiri yang dikenal bermutu baik, meliputi senyawa-senyawa seperti livalilacetat, indol, dan benzil. Selain itu, bunga melati juga bermanfaat dalam terapi kesehatan, antara lain untuk mengobati penyakit sesak nafas, sakit kepala, demam, dan stres. Di pasaran, minyak bunga melati Jepang dijual bebas dalam dua bentuk, yaitu minyak melati dalam bentuk konsentrat dan absolut. Dalam bentuk konsentrat, minyak bunga melati masih banyak mengandung zat warna, lilin, dan berbagai komponen penyusun minyak atsiri. Sedangkan dalam bentuk absolut, komponen-komponen tersebut telah mengalami pemisahan lebih lanjut atau telah mengalami pemurnian. Bunga melati Jepang ini tidak dapat digunakan sebagai indikator asam basa, karena dominan warna pada bunga melati Jepang ini yaitu berwarna hijau, sehingga tidak dapat jika dihaluskan dan kemudian ditetesi dengan cairan asam ataupun basa tidak dapat merubah warna dari bunga tersebut. Saya Anissa Febrianti dengan NIM 2106031100017 akan menjelaskan tentang tanaman Euphorbia cotinifolia. Pada kali ini akan dijelaskan tentang tanaman Euphorbia cotinifolia. Nama populer dari tanaman ini adalah Herbal Mala Caribbean Copper Plant. Nama latinnya disebut Euphorbia cotinifolia, sejenis keluarga Euphorbiaceae. Euphorbia cotinifolia adalah semak merah berdaun lebar yang berasal dari Meksiko dan Amerika Selatan. Tanaman ini biasanya ditanam di halaman depan teras, tanaman pembatas, tanaman indoor maupun tanaman pot. Merupakan tipe tanaman hias berdaun indah alias tanaman hias daun. Media tanahnya yaitu tanah atau campuran akar pakis atau juga kompos. Nama-nama umumnya meliputi sparge pohon asap, Euphorbia daun merah, semak asap tropis, pabrik tembaga Karibia, spurge semak Meksiko, spurge merah. Ditulis oleh Penanaman dan Hutan pada Senin 25 Mei 2020. Tanaman hias ini merupakan tanaman hias daun dengan warna daun ungu kemerahan berbentuk bulat telur mendekati peltate atau orbikular, yang panjang daunnya sekitar 5 hingga 7 cm dengan diameter 4 hingga 5 cm. Batang dan daun mudanya berwarna ungu kemerahan, daun yang telah tua berwarna ungu gelap. Terdapat bunga kecil dan tidak menarik seperti daunnya berwarna, ditampilkan dan muncul di ujung tanaman. Jenis tanaman Euphorbia atau tanaman mahkota duri menghasilkan getah beracun ketika batang keunguan yang memegang tangkai daun panjang patah. Biasa digunakan dalam pengobatan tradisional di Amerika Tengah, tetapi itu adalah iritasi kulit. Di Amerika Utara, Euphorbia cotinifolia umumnya ditanam sebagai tanaman hias dengan metode perawatan tanaman. Daun tanaman hias yang berwarna merah mengandung antosianin. Antosianin adalah pigmen yang larut di air yang secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Sesuai namanya, pigmen ini memberikan warna pada bunga, buah, dan daun tumbuhan hijau, dan telah banyak digunakan sebagai pewarna alami pada berbagai produk pangan dan berbagai aplikasi lainnya.
Fungsi antosianin sebagai antioksidan di dalam tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya aterosklerosis, penyakit penyumbatan pembuluh darah. Antosianin bekerja menghambat proses aterogenesis dengan mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh, yaitu lipoprotein densitas rendah. Ekstrak tanaman hias tersebut digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Di dalam titrat dan titran yang ditambah indikator dari ekstrak tanaman yang mengandung antosianin memberikan perubahan warna yang jelas untuk menunjukkan titik ekivalen dan memberikan hasil yang setara dengan indikator pembanding phenolphthalein dan methyl orange atau indikator sintetis, dikutip dari Nuryanti S. di KK pada tahun 2010. Berikut adalah hasil pencarian di Google Lens tentang tanaman Euphorbia cotinifolia ini. Baiklah, saya lanjutkan dengan saya Venerana Nur Azharoh, NIM 186316. Di sini saya akan membawakan tentang daun ungu. Nama Latin dari daun ungu atau daun ungu yaitu Grapillum pictum, dengan nama lokal yaitu daun ungu atau daun ungu. Nah, nama lokal ini tergantung di daerah masing-masing ya. Kalau di Jawa itu namanya demung tulak ungu, di Sunda namanya handilum, di Madura namanya karotong, di Ternate namanya kadi-kadi kobi, dan di Ambon dinamai daun putri. Berikut adalah klasifikasinya. Daun ungu kingdomnya termasuk dalam plantae, kemudian subkingdomnya Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Scrofulariales, familinya Acanthaceae, genusnya Grapillum, dan spesiesnya Cryptophilum pictum Grif. Nah, di sini dapat kita lihat ya daunnya yang berwarna ungu yang tertutup daun besar itu. Di sini saya mendapatkan di sekitar UIN saya menemukannya di dekat UMKM Simponi. Nah, manfaat dari daun ungu. Jadi daun ungu ini ternyata telah diteliti oleh beberapa ilmuwan, di mana pada penelitiannya telah dilakukan oleh Ahmad H. dan Sudikdo S. dari Litbang PT Kimia Farma dan Departemen Kimia ITB, didapatkan bahwa kandungan komponen kimia dari daun ungu diantaranya meliputi senyawa steroid, alkaloid, dan tanin. Nah, selain komponen-komponen tersebut, daun tumbuhan ini atau daun ungu ini mengandung alkaloid yang tidak beracun seperti glikosida, steroid, saponin, tanin, klorofil, kalsium oksalat, asam format, dan lemak. Nah, batang dari daun ungu itu mengandung kalsium oksalat, asam formik, dan lemak. Bagian yang digunakan dari daun ungu ini antara lain yakni daunnya, kulit, batang, serta bunganya. Daun dari daun ungu berkhasiat untuk mengatasi wasir atau hemoroid dan sembelit atau konstipasi. Bunganya dapat digunakan untuk mengatasi datang haid yang tidak lancar. Tanaman daun ungu juga mengandung kandungan kimia antara lain asam oksalat, kalsium oksalat, asam format, dan lemak. Nah, dengan berbagai kandungan kimia tersebut, daun ungu mempunyai sifat sebagai antiinflamasi, anti plak gigi, dan mencegah sakit ketika menopause. Dapat mencegah juga peluruh kencing, mempercepat pemasakan bisul, pencaharingan atau laksatif, pelembut kulit atau emollient, serta wasir. Nah, di mana cara penggunaan atau konsumsi dari daun ungu ini adalah sebagai berikut. Dari Profesor Dr. Harjono Urip Santoso dari Farmakologi FKUI mengatakan bahwa cara mengonsumsi daun ungu itu yang pertama ditimbang
sebanyak 9-10 gram daun ungu segar, kemudian direbus dalam 2 gelas air atau 600 cc air sampai menjadi 1 gelas rebusan air dan diminum setiap hari 1 kali. Dalam 5 hari, efek yang akan ditimbulkan oleh gejala hemoroid seperti nyeri, pendarahan, dan panas itu akan hilang dan terbatas. Dr. J.M. Sugiarto menambahkan bahwasannya konsumsi 1 gelas rebusan air daun ungu ini juga dapat membebaskan penderita dari gangguan wasir jika dikonsumsi selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dr. DRG Nur Permatasari MS, Dr. Umi Kalsum MKes, dan Dr. Nurdiana MKes dari FKU Universitas Brawijaya menyatakan bahwa kandungan alkaloid dalam daun ungu itu memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi dan juga sebagai analgesik pada dalam percobaan. Efek analgesik tersebut ditunjukkan dengan terjadinya penurunan nilai ambang nyeri setelah pemberian ekstrak alkaloid pada dosis 1,5, 3, dan 6 mg per kg. Nah, menurut ketiga peneliti tersebut, kemampuan efeknya itu dari ekstrak etanol daun ungu yang ampuh menurunkan nilai ambang nyeri pada dosis 3 mg per kg bobot tubuh. Hal itu setara dengan pemberian aspirin dengan dosis 125 mg per kg bobot tubuh. Nah, hal tersebut berkat kemampuan alkaloid dari daun ungu dalam menghambat pembentukan prostaglandin. Berikut sumber yang saya dapatkan, sumber bacaan yang saya dapatkan. Nah, sekarang kita memasuki pada inti, yaitu apakah daun ungu dapat dijadikan sebagai indikator asam basa? Jawabannya adalah tidak. Hal tersebut disebabkan karena menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Latih dan Rahayu, dikatakan bahwa berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan senyawa antosianin yang dapat mengidentifikasi asam maupun basa. Nah, sedangkan pada tanaman daun ungu ini tidak teridentifikasi atau tidak terdeteksi adanya senyawa tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa tanaman daun ungu itu tidak dapat dijadikan indikator asam basa alami walaupun dia memiliki warna yang khas, yaitu ungu kemerahan. Saya Indah Nur Komaria dengan NIM 21060311034 akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, tutorial pencarian nama tanaman dengan Google Lens. Yang pertama, kita buka dulu Google Lens. Yang kedua, kita cari file yang akan kita cari. Di sini saya akan mencari nama dari tanaman yang saya akan cari. Setelah file terupload, Google Lens akan mendeteksi gambar tanaman tersebut sehingga akan muncul nama dari tanaman tersebut, yaitu bunga tapak dara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunga tapak dara. Tapak dara adalah perdu tahunan yang berasal dari Madagaskar tetapi telah menyebar ke berbagai daerah tropika lainnya. Di Indonesia, tumbuhan hias pekarangan ini dikenal dengan bermacam-macam nama, seperti disebut sindapor pada wilayah Sulawesi, kembang tembaga dalam bahasa Sunda, dan kembang tapak dara dalam bahasa Jawa. Orang Malaysia lebih mengenalnya sebagai kemunting Cina, pokok rumput alang, pokok kembang sari Cina, atau pokok ros pantai. Di Filipina, ia dikenal sebagai citrisica, di Vietnam sebagai Hoa Haidang, di Cina dikenal sebagai Changchun Hua, di Inggris sebagai Rose Periwinkle, dan di Belanda sebagai Soldatenbloem. Nama ilmiah dari bunga tapak dara yaitu Sataranthus roseus dalam kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, famili Apocinaceae, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianales, spesies Cireseus. Manfaat bunga tapak dara yaitu yang pertama, mengobati penyakit kanker.
Manfaat ini didapat dari jenis senyawa alkaloid yang bernama vinblastine dan vincristin yang banyak terdapat di dalam daun dan batang tapak darah. Vinblastine dan vincristin kerap digunakan sebagai senyawa aktif utama dalam kemoterapi guna mengobati berbagai jenis kanker. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan oksidatif. Kandungan flavonoid dari tanaman tapak darah memiliki sifat antioksidan yang sangat baik untuk mencegah kerusakan oksidatif akibat radikal bebas berlebih dalam tubuh. Hal ini bisa mengurangi resiko Anda mengalami berbagai penyakit kronis seperti aterosklerosis, hipertensi, dan penyakit neurodegeneratif. Yang ketiga, menurunkan kadar gula darah. Senyawa vindolin dan vindolisin di dalam tanaman tapak darah mampu menurunkan kadar gula dalam darah sehingga menurunkan risiko mengalami penyakit diabetes. Yang keempat, menurunkan kadar kolesterol. Penelitian menyebutkan bahwa kandungan flavonoid dan vinfosetin yang terkandung dalam ekstrak daun tapak darah memiliki khasiat untuk menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, dan kolesterol jahat, sehingga dapat menurunkan resiko mengalami penyakit akibat kadar kolesterol tinggi seperti stroke, serangan jantung, dan penyakit ginjal kronis. Yang kelima, mengobati diare. Penelitian menyebutkan bahwa ekstrak etanol dari daun tapak darah memiliki sifat anti diare yang baik sehingga bisa membantu meredakan gejala dan mengatasi diare. Cara mengolah tapak darah untuk obat tradisional sangat sederhana, yaitu cukup merebus daunnya atau menyeduh bunga untuk dijadikan teh herbal, bisa ditambahkan madu murni untuk menambah rasanya. Apakah bunga tapak darah dapat dijadikan sebagai indikator asam basa? Ya, bunga tapak darah dapat dijadikan sebagai indikator asam basa karena mengandung antosianin yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa sehingga dapat merubah warna pada suasana asam maupun basah. Tanaman yang digunakan untuk membuat indikator pH harus memiliki karakteristik warna sehingga ketika digunakan sebagai indikator pH. Bunga tapak darah tersebut diambil ekstraknya untuk dibuat indikator pH. Kemudian, ekstrak tanaman tersebut akan mengalami perubahan warna jika ditetesi larutan asam atau basah. Indikator pH ini berupa indikator cair dan indikator kertas. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai identifikasi beberapa tumbuhan yang ada di UIN. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kami dari kelompok 2 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.